Jauh tuh lemparnya. Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Live Report Tribun Jabar. Kali ini kami akan memperbarui informasi kepada Anda terkait dengan ledakan, adanya ledakan bom yang terjadi di Kabupaten Garut pada pagi tadi, pada siang tadi sudah terjadi diketahui adanya ledakan bom di salah satu wilayah di Kabupaten Garut. Telah terhubung dengan kami rekan wartawan Tribun Jabar di Kabupaten Garut. Ada Sidki. Selamat sore Sidki. Selamat sore Daniel, baik. Selamat sore pemirsa Baik. Tribun Jabar. Baik, Sidki, ada informasi terkait adanya ledakan yang diduga berasal dari bom di Kabupaten Garut. Seperti apa kondisi saat ini, Sidki, di tempat peristiwa tersebut? Silakan, Sidki. Baik Daniel, ini peristiwa tersebut terjadi tadi pagi Daniel sekitar pukul 9.30, tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini Daniel perlu diketahui bahwa memang lokasi tersebut biasanya memang selama ini digunakan sebagai tempat pemusnahan bom atau amunisi yang memang kondisinya kadaluarsa. Jadi sudah bertahun-tahun diketahui bahwa lokasi tersebut sering digunakan untuk pemusnahan amunisi kadaluarsa Daniel. Dan hari tadi saat pemusnahan itu terjadi tragedi memilukan di mana baru terkonfirmasi Daniel ada 9 orang tewas di lokasi tersebut akibat ledakan yang terjadi dari proses peledakan amunisi tersebut Daniel. Ya, baik. Ada 13 yang terkonfirmasi meninggal dunia akibat ada ledakan ini. Bagaimana dengan konfirmasi terkait adanya perwira TNI dan anggota TNI yang meninggal? Berapa jumlah anggota TNI yang sudah meninggal dan berapa warga sipil yang meninggal dunia akibat kejadian ini, Sidki? Iya Daniel, ini sore ini bahwa baru terkonfirmasi itu ada 11 orang Daniel ya, ada 11 orang yaitu 2 diantaranya perwira dan 9 orangnya merupakan warga yang berada di lokasi. Ini perwira ini bernama Kolonel Antonius Hermawan dan Mayor Ananda Rohanda. Kemudian untuk korban lain yaitu Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius bin Ibing, Saudara Ius Rijal bin Saipullah, Saudara Toto, Saudara Dadang, Saudara Endang, dan Saudara Rustiawan. Tadi kami sempat menelepon salah satu keluarga korban dari Saudara Rustiawan yang mengatakan bahwa saat ini mereka sedang berada di RSUD Pamempek, Kecamatan Cibalong untuk menunggu jenazah dari Rustiawan di otopsi Daniel. Jadi saat ini memang dipusatkan di sana di RSUD Pamempek. Ini kondisi terkini, gambar terkini di RSUD Pamempek. Sejumlah keluarga korban tengah menunggu dan sejumlah relawan juga tengah membantu begitu proses evakuasi dan saat ini petugas masih melakukan penelusuran di lokasi ledakan apakah masih ada korban atau tidak. Tadi diketahui beberapa menit yang lalu sejumlah relawan dari Forum Relawan Kebencanaan Garut Selatan juga dengan sejumlah ambulan berangkat ke lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada korban lagi, Daniel. Ya, baik. Sidki, bagaimana bisa diceritakan terkait dengan lokasi ini? Disebutkan bahwa sudah beberapa tahun digunakan untuk melakukan pemusnahan bahan-bahan peledak. Nah, apakah ada kebiasaan dari masyarakat sekitar untuk melakukan atau mendatangi lokasi di saat adanya proses pemusnahan di
di luar selain hari ini, Sidki? Iya, iya, iya Daniel. Jadi ini ada dua informasi yang beredar di masyarakat ya. Pertama informasi beredar bahwa setelah amunisi tersebut diledakkan, memang biasanya warga mengambil serpihan-serpihan dari selongsong itu yang bernilai jual begitu. Ketika mereka mengambil amunisi bekas-bekas amunisi itu, ternyata ada beberapa bom yang belum meledak atau beberapa amunisi yang belum meledak sehingga meledakkan mereka di lokasi kejadian. Kemudian ada informasi juga versi kedua bahwa ini sudah terkonfirmasi dari Ketua RW Pantai Cijeruk mengatakan bahwa sejumlah warga itu berada di lokasi itu sedang membantu proses peledakan. Jadi warga yang berada di lokasi itu sedang membantu proses ledakan dan ledakan pertama dan kedua berhasil, kemudian ledakan selanjutnya itu akan ditunda atau akan diledakkan pada malam hari. Namun ketika mereka hendak berangkat dari lokasi kejadian, ledakan yang ketiga itu meledak saat itu juga dan melukai sejumlah orang yang berada di lokasi tersebut. Dan ya, jadi ada dua informasi, memang ada warga yang memang biasa melakukan pengambilan atau mengambil serpihan-serpihan dari bekas amunisi tersebut, dan ada juga warga yang memang diketahui memang selalu membantu proses peledakan, dan yang meledak terakhir itu rencananya akan diledakkan pada malam hari, namun meledak saat itu juga, Daniel. Baik, Sidki, bisa digambarkan agar Tribuners bisa mendengarkan atau mengetahui berapa jauh jarak antara Garut Kota dengan lokasi ledakan, Sidki? Baik, ini sangat jauh sekali perjalanan dari Garut Kota ke Garut Selatan itu sekitar 3 jam. Kemudian dari 3 jam ke RSUD Pamempek yang Anda lihat di layar kaca Anda ini. Kemudian dari RSUD ke Pamempek ke lokasi kejadian dari kejadian ledakan itu, memang ledakan jauh sekali dari posisi ledakan jauh sekali dari pemukiman warga, dan ya memang itu berdekatan langsung dengan pantai dan tidak ada pemukiman di sana. Itu bisa ditempuh dengan jarak antara 45 menit, Daniel. Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan 9 warga sipil yang menjadi korban jiwa? Apakah itu seluruhnya merupakan warga dari wilayah tersebut atau eh, berasal dari wilayah lain, Sidki? Memang warga tidak seluruhnya merupakan warga Desa Sagara, Kecamatan Cibarong, Daniel. Oke, baik. Sidki, bagaimana rencana untuk ke lokasi ataupun mungkin ke RSUD Pamengpeuk? Ya, Bagaimana? Apakah sudah ada informasi-informasi terkini terkait dengan proses identifikasi dari jenazah, dan bagaimana informasi terkini terkait dengan apakah adanya korban luka akibat peristiwa ledakan ini, Sidki? ya, ya Daniel. Kita masih mencari informasi terkait hal itu, dan tadi juga Kepala RSUD sudah kami hubungi namun belum kunjung menjawab begitu, Daniel. Dan rencananya saya setelah ini akan menuju lokasi, nanti mungkin akan sampai nanti malam dan akan kami update lagi nanti malam, Daniel. Baik, terima kasih Sidki untuk informasi Anda dari Kabupaten Garut terkait dengan peristiwa ledakan ini. Baik, semoga selamat sampai ke tujuan dan selamat melaksanakan tugas peliputannya, Sidki. Nah, baik Tribuners, tadi beberapa informasi yang diberikan oleh rekan kami Sidki dari Kabupaten Garut menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang terbaru juga yang kami peroleh, ada 13 orang dinyatakan meninggal dunia akibat ledakan ini. 4 orang merupakan anggota TNI yang meninggal dunia akibat ledakan amunisi yang dinyatakan kadaluarsa di tempat ini. Nah, lokasi ini merupakan tempat yang biasa digunakan untuk melakukan proses pemusnahan bahan-bahan peledak. Informasi awal yang diperoleh dari 11 orang yang meninggal tersebut ialah
Agus, Ipan, Anwar, Ius Ibing, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Kemudian informasi awal yang diperoleh bahwa 2 perwira TNI juga menjadi korban, yaitu Kolonel Antonius Hermawan dan Mayor Anda Rohanda. Dan informasi yang kami peroleh pada pukul 15.36 waktu Indonesia Barat bahwa menurut Direktur RSUD Pamengpek, Lulu Fahriza Balkis, ada 13 jenazah yang sudah tiba di rumah sakit dan 4 merupakan anggota TNI. Dan disampaikan juga bahwa kondisi jenazah ada yang utuh dan ada beberapa jenazah yang tidak utuh. Belum diketahui juga berapa jumlah korban luka akibat ledakan ini. Kami juga menginformasikan bahwa jarak dari TKP menuju RSUD Pamengpek itu ditempuh sekitar 6 km dan proses atau peristiwa pemusnahan bahan peledak tersebut menurut Kapuspen TNI bahwa pemusnahan berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin juga membenarkan peristiwa tersebut. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kapendam juga menjelaskan bahwa ada 11 orang yang meninggal dunia. 2 diantaranya merupakan perwira TNI. Titik lokasi kejadian itu berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Nah, proses yang dilakukan di sana adalah proses pemusnahan yang dilakukan oleh pihak TNI untuk memusnahkan amunisi yang sudah tidak layak. Ya, ini merupakan kondisi di RSUD dan ini adalah gambar yang kami terima menuju lokasi kejadian. Ledakan yang terjadi pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru bahwa ada 4 anggota TNI yang menjadi korban dan dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa ledakan ini. Dari beberapa gambar, beberapa video yang kami terima, terlihat juga adanya ledakan dan menghasilkan asap yang cukup pekat dengan suara dentuman yang juga cukup keras. Dan gambar ini menurut informasi kami dari rekan kami di lapangan, bahwa ini adalah proses pengantaran korban-korban jiwa akibat ledakan yang terjadi di Kabupaten Garut ini. Belum diketahui secara pasti berapa korban yang terluka akibat peristiwa ledakan yang cukup dahsyat ini yang terjadi di Kabupaten Garut. Informasi yang juga diterima Tribun Jabar pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek, Garut, Lulu Fahrizah Balkis, menambahkan bahwa sudah ada 13 jenazah yang sudah berada di RSUD Pamengpek, Garut. 4 orang merupakan anggota TNI
dan ada beberapa jenazah yang kondisi fisiknya dinyatakan sudah tidak utuh. Informasi baru dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa kronologis kejadian yang menewaskan 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 orang warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, yang berlangsung pada Senin 12 Mei 2025. Menurut Kadis Penat, tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personil dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan proses pemusnahan bahan peledak. Tim juga diinformasikan sudah melakukan peledakan di 2 sumur. Berkaitan dengan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeek Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Saat ini upaya yang dilakukan ialah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi ledakan hingga dinyatakan aman bagi warga. Kami juga menyampaikan bahwa lahan yang sering digunakan dan digunakan pada pagi tadi merupakan lahan milik BBKSDA Garut yang selama ini rutin dilakukan dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Brigjen Wahyu Yudayana juga menyebutkan dan mengkonfirmasi 13 korban jiwa akibat ledakan ini. Yang pertama, Agus bin Kasmin yang beralamat di Kampung Cimerak, Kecamatan Cibalong. Kemudian warga sipil lainnya adalah Ipan bin Obar, warga Kampung Cimerak, Anwar bin Inon, yang juga merupakan warga Cidahon. Ada Endang, kemudian korban selanjutnya ialah Yus Ibing bin Inon. Korban sipil lainnya adalah Ius Rizal. Ada Toto yang merupakan warga Cibalong. Dadang yang juga warga Kampung Sakambangan, Kecamatan Cibalong, Rustiawan, dan 4 orang anggota TNI. 2 merupakan perwira, yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan yang berasal dari tim Gupusmi 3 Jakarta. Selanjutnya perwira Mayor CPL Anda Rohanda, tim Gupusmi 3 Jakarta, dan Kopda Eri Dwi Priambodo yang juga menjadi tim Gupusmi 3 Jakarta, Pratu April Setiawan yang juga tim Gupusmi 3 Jakarta. Itu merupakan identitas dari 13 korban jiwa akibat ledakan yang terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ke-13 jenazah tersebut sudah ditangani oleh tim forensik dari Satuan TNI
yang ada. Sementara untuk korban luka-luka, pihak dari RSUD masih belum mendapatkan laporan secara terperinci dan informasinya dari rumah sakit menuju Cibalong itu berjarak sekitar 6 km. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, informasi yang diperoleh Tribun Jabar, korban tewas akibat ledakan ini masih berjumlah 11 orang. Kemudian setelah itu 1 jam setelah itu ada penambahan angka yang sudah terkonfirmasi dan sudah disampaikan oleh Kepala Penerangan TNI Angkatan Darat dan Kepala Pusat Penerangan TNI. Kami juga akan terus mengupdate informasi terkait dengan peristiwa ledakan yang terjadi di Cibalong, Kabupaten Garut, yang terjadi pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat tadi. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami Sidki dari Kabupaten Garut bahwa lokasi ini cukup jauh dari pemukiman warga dan memang selalu dijadikan tempat pemusnahan untuk bahan-bahan peledak. Dan kehadiran warga sipil di lokasi tersebut adalah untuk mengambil selongsong-selongsong dari peluru dan amunisi-amunisi yang ada dan kemudian akan dijual. Izin menuju titik lokasi terjadinya tragedi bom. Kayak informasi di Papua banyak. Jabar satu informasi. Rilisan aja masih semua data masuk. Informasi mah Garut 2 ka dieu di Mabes Polri. Unit satu lagi baru nyampe gitu tah rekan-rekan sadayana
Alhamdulillah sampai tujuan selamat di TKA. Ya na jadi mung keluargana tadi teh di kantun di Pangkal. Teu katuturkeun kitu tah kumaha. So. Ya Allah. Ya Allah. Wanikari. Hendra. Izin menuju titik lokasi terjadinya tragedi bom barang peledakan. Masih yang bisa kami sampaikan dari lokasi kejadian ledakan yang terjadi di Kabupaten Garut pagi tadi. Terima kasih terus informasi dan terus perbarui informasi Anda pada tribunjabar.id dan tribunpriangan.com serta tribuncerbon.com. Saya Daniel Lamanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Jabar satu informasi. Rilisannya udah masuk. Kan semua data masuk. Informasi mah Garut 2 ka dieu di Mabes Polri. Unit satu lagi baru nyampe gitu tah rekan-rekan sadayana. Alhamdulillah sampai tujuan selamat di TKA. Ya na jadi mung keluargana tadi teh di kantun di Pangkal. Teu katuturkeun kitu tah kumaha. So. Ya Allah. Ya Allah. Wanikari. Hendra. Izin menuju titik lokasi terjadinya tragedi bom barang peledakan. Kayak informasi di Pakonia banyak. Jabar satu informasi. Jauh tuh lemparnya.
yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Yang
menit satu lagi baru nyampe gitu tah rekan-rekan sadayana. Alhamdulillah sampai tujuan selamat di TKA. Yeuna jadi mung keluargana tadi teh di kantun di Pangkar teh katuturkeun kitu tah kumaha. So. Jauh. Wanikari. Hendra. Izin menuju titik lokasi terjadinya tragedi bom barang peledakan. Kayak informasi di Pak Kurnia banyak. Jabar satu informasi. Rilisan aja masuk. Semua data masuk. Informasi mah Garut 2 ka dieu di Mabes Polri. Waspadai masyarakat yang kedua. Waspadai pecahan masih nyembur. Tahan masyarakat. Waspadai. Masyarakat ditahan. Kasih jeda untuk masyarakat, kasih jeda. Waspadai pada kebut-kebutan. Ya.